Baik, kembali lagi kita melanjutkan perbincangan, Bang Wamen. Ini ada poin penting juga. Bagaimana menjaga komitmen dan juga konsistensi dengan Itu, pembekalan yang selama 3 hari ini di nantinya di internal kementerian. pekerjaan dan juga internal kementerian Nah, yang sebenarnya nggak begitu mudah, tidak mudah juga untuk menerapkan hal tersebut. Gimana, Pak Wamen? Yang pertama memang saya ini jadi wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Pak Menterinya kebetulan Pak Yandri Susanto, yang kebetulan juga sahabat teman saya udah 20 tahun lamanya berorganisasi bersama-sama. Jadi insya Allah kami berdua memiliki Chemistry lah Pengalaman. ya, kekompakan, kebersamaan, chemistry. satu sama lain chemistry-nya sudah ketemu. Ini batu bekal modal yang mungkin lebih mudah buat kami berdua karena punya hubungan yang baik sejak 20 tahun yang lalu hingga hari ini. Yang kedua, tentu kami berdua memimpin Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ini memang bukan pekerjaan yang mudah karena jumlah desa kita ini hampir 75.000 ya di seluruh Indonesia, terdiri dari desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal. Ini bagaimana komitmen kami bisa membangun desa. Jadi kalau desa ini maju, ya Indonesia maju. Karena sebagian besar wilayah kita ini masih pedesaan. Jadi sekali lagi bagaimana komitmen, memang ini bukan pekerjaan yang mudah. Kita tahu Kementerian Desa ini kan kementerian bagaimana mengurus desa, daerah tertinggal bisa berkembang, bisa maju dan mandiri. Kami punya pemecahan ya. Sebelumnya ini Kementerian Transmigrasi, Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Sekarang transmigrasinya pindah, jadi terpisah. Jadi tinggal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Jadi ini dalam 1 bulan ke depan ini kita melakukan pembagian tugas, struktur, kepegawaian, termasuk aset. Tapi insya Allah dalam 1 bulan ini bahkan kurang, kita akan cepat. Dan alhamdulillah ini sudah kita lakukan sejak pertama kali kita dilantik. Nah, komitmen kami ini di internal, kami juga sudah rapat-rapat di internal dengan eselon ya untuk memastikan tugas fungsi kita membangun kerjasama yang baik. Sekalipun kami baru duduk di kementerian ini, sudah ada pejabat lama di situ, jajaran eselon 1, 2, 3 dan seterusnya yang juga sudah ada dipilih oleh menteri atau pejabat sebelumnya. Kami sudah juga melakukan rapat-rapat dan insya Allah punya komitmen yang sama meneruskan program-program sampai dengan akhir tahun ini dan kemudian menyempurnakan perencanaan program di tahun 2024 yang memang juga sudah disusun oleh pejabat yang lama. Kita tinggal menyempurnakan sesuai dengan visi Presiden. Presiden ingin Indonesia ini maju ya melalui desa. Jadi desa ini harus segera dibangkitkan, segera dimajukan, kemiskinannya segera dientaskan. Jadi masyarakat yang miskin ya masyarakat di desa. Masyarakat yang belum mendapatkan banyak pendidikan yang layak ya di desa. Masyarakat yang tertinggal ya di desa. Semuanya nih di desa. Jadi berbagai masalah bangsa kita ya di desa. Masih ada daerah yang katakanlah ada kekeringan ya juga di desa. Ada daerah yang tidak punya sumber daya alam yang baik juga di desa. Jadi sumber atau masalah-masalah bangsa ini paling banyak tentu di desa dengan segala kompleksitas masalahnya. Jadi sekali lagi kalau kita bisa mengidentifikasi, menginterpretasi berbagai masalah yang ada, kemudian mampu mengangkat masalah ini ke atas dan menyelesaikannya dengan solusi-solusi yang solutif, itu artinya Indonesia akan segera maju dan bangkit. Jadi kami senang diberi tugas yang luar biasa, bagaimana
Saya ke Prof. membangun desa dan pembangunan di daerah tertinggal, itu artinya kita membangun bangsa ke depan. Baik, Oke. baik. Saya ke Prof. Wiwi. Prof, Iya. mungkin nggak yang disampaikan oleh Pak Wamen ini ya sesuai dengan harapan Pak Prabowo ya? Tancap gas, tidak ada lagi birokrasi yang rumit-rumit, ribet-ribet begitu. Ya kan? Tadi kan kalau janjinya atau statementnya Pak Wamen kan ya semua ada di desa. Artinya semua permasalahan sudah terukur, ya kan? Ya tinggal dikerjakan saja. Betul. Tapi tantangan di lapangan realitanya seperti apa, Mbak? Iya, tantangannya sangat besar. Apa yang disampaikan Bang Wamen tadi ya, Wakil Menteri Desa. Ini salah satu kementerian yang menurut saya sangat seksi, sangat strategis gitu ya. Karena tidak mungkin Indonesia menjadi Indonesia emas kalau desanya tidak emas. Maju, ya, tidak emas. Maka untuk menggenjot desa yang jumlahnya tidak 75.000 lagi ini, menurut data terakhir itu kalau tidak salah 8616 kalau nggak salah gitu ya, 8 ribuan gitu. Nah, artinya ini kantongnya ada di desa. Untuk membenahi desa ada 2 track ya yang harus dilakukan, makro dan mikro gitu ya. Makronya berarti penataan birokrasi di pusat. Karena Kemendes ini langsung sampai ke desa kan gitu. Bagaimana Kemendes setelah mengidentifikasi lalu akan melakukan langkah-langkah strategis ke depan sambil membenahi nomenklatur baru karena transmigrasinya lepas gitu kan. Tinggal desa dan daerah tertinggal. Maka ini yang perlu dilakukan secara firm, secara mantap gitu dalam tempo kalau nggak salah mungkin sampai 1-2 bulan ke depan, Desember 2024 gitu. Nah, sambil membenahi seperti itu, mulai melihat bagaimana variatifnya desa, seluruh desa dari Sabang sampai Merauke ini kan tidak sama. Karakteristik, kekhasannya, potensi. Sebagian besar itu ada di sudah maju atau menengah atau tertinggal. Atau memang sedang kan gitu. Lah mulai klasifikasi itu dilakukan, maka memang ke depan itu tancap gas akan jauh lebih mudah ketika sinergi kolaborasi dilakukan secara memadai. Baik antar jenjang pemerintahan, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, sampai ke desa gitu ya. Lah desa ini melalui undang-undang desa itu dikucurkan anggaran-anggaran yang juga variatif, tidak semuanya itu sama. Ada yang 1 miliar lebih, ada yang kurang dari 1 miliar, tergantung penduduk dan luas wilayah. Dan mungkin maju atau tidak majunya satu daerah itu ya. Lah oleh karena itu ini yang harus dikawal habis, dibimbing habis. Makanya menurut saya untuk menciptakan Indonesia emas tadi itu desanya emas. Desa emas harus apa yang dilakukan kan gitu. Membangunnya jangan fisik saja, SDM-nya itu harus dibangun. Mental. Dengan digital sekarang ini. Iptekin bagaimana bisa masuk. Hampir ke semuanya, tidak hanya sebagian kan gitu. Lah ini termasuk. Tapi memang nggak mudah ya. Tidak mudah karena sebetulnya di Kemendes itu ada istilahnya desa SDGs desa, ada BUMDes, ada macam-macam program tapi membuminya itu proper tidak, konkret tidak, kan gitu. Kalau hanya didampingi separuh hati nggak bisa. Maka alhamdulillah kami di BRIN ya, kami punya yang namanya desa inovasi dengan 5 klaster. Ya, klaster pertamanya ke masyarakat yang tentu gitu ya inovatif. Lalu governance-nya, pemerintah desanya inovatif. Demikian juga ini dengan Iptekin. Ekonominya dibikin bagaimana UMKM bisa kreatif juga di situ. Lalu heritage-nya, lalu environment-nya. Jadi 5 itu. Harus komprehensif. Ya? Maka kita siap mengawal Kemendes ini sebetulnya. Nah, Bang Wamen tadi beberapa poin yang disampaikan oleh Prof. Wiwi. Nah, tanggapannya seperti apa? Kalau melihat caption dari Bang Wamen ini kan kerja keras, kerja cerdas, amanah begitu ya. Seperti apa? Iya betul, harus kerja cerdas, kerja keras, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Kalau Prof. Wiwi ini memang punya pengalaman, pengetahuan basic yang luar biasa. Memang mendalami tadi yang disebut dengan desa inovasi dan sebagainya. Jadi kami sangat terbantu nih dengan masukan kalian Mbak Wiwi. Nanti perlu kami minta bantuannya nih Mbak Wiwi nih.
untuk terjun langsung membantu. Memang jajaran daripada kementerian ini punya latar belakang masing-masing, pengalaman masing-masing. Tentu perlu sentuhan, bantuan, dukungan dari para ahli seperti Prof. Wiwi ini, Mbak Siti Zuhro. Jadi sekali lagi setuju memang betul ya, tidak cukup nih komitmen, tapi bagaimana inovasi, kreativitas, juga kesungguhan, keseriusan, dan harus turun langsung ke lapangan melihat, tidak bisa setengah-setengah ya, karena masyarakat desa kan nggak bisa diperintahkan melalui Zoom seperti ini, tidak bisa diberi tugas secara digital begitu. Digital memang sangat dibutuhkan sebagai alat bantu, mempercepat, mempermudah dan lain sebagainya. Tapi juga yang namanya masyarakat desa ini perlu tatap muka, ketemu ya, perlu disentuh hatinya sehingga lebih menjiwai, kemudian diajak bekerja sama yang baik. Tadi betul, pembangunan tidak hanya pembangunan desanya saja secara fisik, infrastruktur, tapi jauh lebih penting adalah sumber daya manusianya, komitmennya, kesungguhannya, pengetahuannya, pemahamannya, dan lain-lain, termasuk juga leadership-nya nanti, kemampuan manajerial, banyak sekali. Yang penting, bayangkan kita membenahi desa, satu daerah kecil, apalagi jauh dari perkotaan, tertinggal lagi, kemudian jauh dari infrastruktur yang memadai, masih ada mungkin yang belum mendapat aliran listrik yang cukup, air bahkan dan sebagainya. Bagaimana bisa kita bayangkan sumber daya manusianya? Itulah tantangan kita semua sebagai satu bangsa, dan perlu strategi yang juga luar biasa, menjangkau, mudah dipahami, mudah dimengerti oleh masyarakat desa, oleh kepala desa, tidak hanya agar mereka tahu tugas fungsinya, jangan korupsi, tapi juga harus diajak ya. Ini loh masalah bangsa kita, di antaranya ada di desa, kemudian kita harus bangkit agar Indonesia bangkit, bekerja sama bersama-sama. Tapi sekalipun anggarannya juga, Prof. anggaran ini terbatas sekali, dulu dari 15 triliun turun. Ini terakhir yang saya dengar cuma tinggal 2,1 triliun ini. Itu juga masih bersama transmigrasi. Sekarang dipisahkan lagi, jadi memang sedikit sekali. Namun demikian, banyak kementerian lain yang memiliki anggaran jauh lebih banyak juga, sasarannya juga desa. Umpamanya Kementerian PU kan anggaran luar biasa. Punya tugas juga ini terkait PJU, penerangan jalan umum, itu ada di Kementerian PU umpamanya sebagian besar. Terkait infrastruktur juga ada di PU, waduk juga ada di Kementerian PU, di mana bikin waduk kan nggak di kota, tentu di desa. Itu juga contoh. Kegiatan dari atau penjelasan Bang Wamen program ini kita sudah bisa pertanian melihat juga ada begitu di desa. Jadi anggaran yang besar itu justru adanya di kementerian-kementerian lain, lembaga lain atau badan lain, tapi sasaran tempatnya memang di desa. Jangan iri-irian, kita harus kompak lah ya. Itu pentingnya kolaborasi. Itu pentingnya kolaborasi ya. Jadi kolaboratif governance, sinergi, menurut saya kolaborasi itu penting dengan kreativitas dan inovasi. Oke, tapi kalau kita mendengarkan Bang Wamen ini nampaknya sudah mau gaspol banget ya. Soalnya banyak sekali nih. Inventarisirnya udah lengkap dia ya. Selamat bekerja Pak Wamen, Pak Menteri, dan seluruh jajaran menteri-menteri lainnya juga. Tetap yang diperjuangkan adalah hak rakyat. Iya, baik. Kan? Hak masyarakat. Terima kasih Pak Wamen, selamat bertugas. Pak Wamen. Iya. Kemudian juga Prof. Wiwi, terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Sukses selalu Pak Wamen. Amin. Oke, kita harus saja pemirsa untuk jeda dulu sinak, nanti kita akan hadirkan informasi dan perbincangan terkait debat kedua Pilkada Jakarta. Seperti apa, saat lagi tetap bersama kami.